Anda kembali lagi bersama kami dan kembali kami menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 dan kali ini kami menghadirkan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang sekaligus juga adalah Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, ada Dr. Tirza Tamin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Terima kasih sudah ada di Tanya Jawab COVID-19 kali ini. Kabar baik, sehat, dokter. Semoga dokter juga tetap sehat. Semangat. Tetap semangat ya, Dok. Dan tetap menjaga jarak juga sama dokter. Jadi kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda seputar virus corona. Ada dua segmen yang kami hadirkan. Di segmen pertama ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial. Anda tetap bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui media sosial di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan juga nanti kami akan menjawab telepon dari Anda. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di nomor 021 5366 0500. Jadi saya akan langsung bertanya kepada dokter yang pertama mengenai mereka yang tengah ini, Dok, menjalani rehabilitasi medik dan ada obat-obatan yang diresepkan oleh dokter seperti obat penghilang rasa sakit ataupun obat saraf. Nah, obat-obatan ini apakah akan berpengaruh pada daya tahan tubuh dan harus di-stop dulu konsumsinya, Dok? Iya, memang betul ya. Ini COVID ini setelah menjadi pandemi ya, kita pada tanggal 11 Maret yang udah dihimbau oleh Presiden, seperti itu. Memang kami sebagai dokter rehab ini, rehabilitasi medik, ada pembatasan yang kami harapkan dari pasien-pasien kami, seperti itu. Untuk meminimalkan hadir ke rumah sakit. Jadi salah satu contoh adalah nyeri, ya. Nyeri itu kalau misalnya kita sudah ada suatu panduan, kalau misalnya nyerinya itu sudah diberikan misalnya dengan kompres dingin, ya, kemudian satu lagi dengan latihan-latihan, kemudian kita elevasi kaki, ya, dan juga kita berikan obat yang seperti yang disebut tadi, itu kita harapkan bisa berkurang itu nyerinya, seperti itu. Tetapi kalau masih terus sakit, itulah kita harapkan memang hadir ke kami. Jadi pada kondisi-kondisi yang akut sekali. Jadi tetap harus hadir. Ya. Dan mengenai obat ini, ya kalau memang itu penting, apalagi kalau nyerinya itu mempengaruhi terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari. Duduk saja sudah sakit, apalagi kalau dia untuk duduk ke berdiri dan sebagainya. Itu kan betul-betul sangat dengan tadi yang kita sudah edukasi juga masih belum, silahkan mengkonsumsi obat tersebut, ya. Itu bisa, karena kalau misal nyeri terus-menerus bagaimana nanti? Mengganggu juga mengganggu seperti itu. Kalau bisa dibatasi, lebih baik dibatasikah, Dok? Untuk obatnya? Ya. Rasanya tidak perlu ya, karena ini masalahnya obatnya adalah memang indikasi untuk menurunkan nyeri. Seperti itu. Kalau misalnya nanti dia karena nyeri akhirnya dia berbaring terus dan sebagainya, itu yang akan menurunkan imunitas dia. Tidak bisa berolahraga. Jadi dia tidak bisa berolahraga. Jadi banyak ya latihan-latihan yang sudah kita informasikan ini sebagai SPKFR. Misalnya apakah dia ada nyeri pada lutut, maka kita berikan latihan-latihan seperti latihan untuk penguatan otot quadricep, ya. Kemudian kita latihan untuk penguatan otot hamstring. Kita sudah ada brosur-brosur yang kita berikan dan apa posisi yang tidak tepat. Ya, apakah dia naik turun tangga itu dikurangi, jongkok berdiri, jalannya agak jauh. Memang harus diikuti saja saran-saran yang selama ini. Memang ada beberapa gerakan ataupun saran-saran khusus yang diikuti selama tidak bisa rutin bertemu dengan dokter rehabilitasinya. Oke, kita akan langsung jawab pertanyaan dari netizen yang sudah disampaikan melalui akun Instagram kami, Dok. Kita ke pertanyaan pertama, ini yang sudah diajukan oleh melalui media sosial dari @ramapucia. Apakah orang yang sudah sembuh dari COVID, paru-parunya dapat kembali normal seperti semula? Inilah peranan kita, kami sebagai SPKFR. Bagaimana kita ini meningkatkan kemampuan fungsional, termasuk juga bagaimana fungsi parunya sendiri. Karena kita tahu ini sudah mengalami memang menderita COVID.
kita melihat di fototoraksnya itu sudah terjadi mungkin fibrosis dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi daripada pengembangan rongga dadanya. Jadi nanti kita harus melihat spirometrinya, vital capacity-nya, kapasitas vital paru, dan seberapa jauh kemampuan fungsional. Jadi kita harus tes nantinya bagaimana kebugaran fisik dia, ya, bagaimana untuk kekuatan ototnya, ada stress testingnya yang harus kita ini kan. Dan juga ada kapasitas fungsional, apakah kita menggunakan nantinya Bartle Index dan sebagainya. Itulah peranan kami untuk mengoptimalisasi. Nanti kita akan memberikan latihan pengembangan paru, ya. Jadi kemudian, bisa diterapi agar bisa maksimal kedepannya. lagi. Jadi tidak selesai. Kita harus mengecek kembali. Kita harus optimalkan kemampuan fungsionalnya. Akhirnya aktivitas kehidupan sehari-harinya kembali setidaknya seperti optimalisasi untuknya. Tapi, dan kualitas hidup. Itu sebenarnya yang utama ya, kualitas hidup. Ya. Apakah per orang akan berbeda? Apakah mereka akan bisa kembali seperti sedia kala atau 100% ataupun paling tidak seperti sebelum ia pernah terjangkit COVID? Apakah beda tiap orang? Jadi itu kita harus melihat. Jadi prinsip latihan itu adalah harus mengetahui dulu kemampuan seseorang itu. Jadi mungkin menderita COVID dengan kondisi yang sudah membaik. Kemudian yang satu lagi menderita COVID dengan kondisi yang sudah membaik. Tetapi fungsi parunya, ya, kemudian kemampuan fungsionalnya, kebugarannya, itu harus kita tes terlebih dahulu. Jadi nanti hasil dari situ, apakah dia poor, apakah dia fair, itulah baru kita memberikan latihan yang sesuai dengan kemampuan dia. Kalau efek jangka panjang atau dampak setelah terkena COVID-19 ini, apakah memang lebih kepada mereka yang terkena hingga level severe atau berat gitu dibandingkan dengan mereka yang mungkin kena di level yang lebih ringan? Iya, ada stage-nya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang severe. Pasti kalau yang ringan itu kemampuan fungsionalnya pasti lebih baik lagi kita harapkan. Tapi jangan hanya sampai di situ. Jadi kita harus memikirkan biopsikososial dari orang ini dan mental, stres. Itu jangan sama sekali. COVID itu pasti. Jangan. Dan juga yang kondisi kita sekarang ini lebih bagus kita pasrah, tapi kita harus tetap prevention waspada seperti itu, waspada. Karena kalau kita stres itu akan membuat jadi imunitas kita itu akan menurun seperti itu. Dan malah tidak kuat untuk menghadapi COVID ini begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang membuat menjadi apalagi mengalami komorbid seperti hipertensi, ada DM dan sebagainya, itu akan mempengaruhi, akan memperburuk. Jadi kalau memiliki komorbid bawaan itu tadi berarti justru jangan pernah stres. Ya ini buat Anda yang sudah mengetahui, oke, saya punya penyakit yang sudah ada dalam tubuhnya, justru jangan stres. Jangan malah stres karena penyakit tersebut, tapi harus menghindari stres. Kita tawakal, berdoa sambil kita prevention. Itu tetap dijaga preventionnya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari penanya kedua @Nurazizah. Bagaimana virus corona berpindah dan menginfeksi sel manusia hingga muncul gejala klinis seperti demam, batuk, sesak nafas, bahkan sampai meninggal? Inilah memang kalau virus corona ini ada yang silent symptoms, tidak ada gejala sama sekali. Itu harus hati-hati. Kita sendiri contohnya, mungkin kita carrier yang tapi menular kepada yang lain. Kitanya sendiri nggak sakit? Iya, seperti itu. Ada juga yang dia, tapi khasnya adalah batuk. Batuknya tidak dibarengi dengan pilek, ya. Tetapi kita masih beranggapan kalau kita tidak meningkatkan imunitas kita, jatuhlah ke demam. Udah muncul infeksi bakteri yang muncul, ya, karena kita tidak terhadap diri kita itu kita tidak peduli dan sebagainya. Demam, akhirnya nanti sesak nafas, ya. Akhirnya itu sudah masuk ke yang sedang itu. Kemudian baru ke severe, nantinya sesak nafas, akhirnya butuh ventilator dan sebagainya. Jadi itu ada yang disebut reaksi kimiawi sitokin namanya. Itu inflammatory regulator, itulah yang aktif
Tapi kita dengan kita memberikan kondisi kita itu imunitas kita melalui makanan yang teratur ya, seperti vitamin C dosis tinggi, apakah kita minum 1000 ml per hari ya, kemudian kita berjemur ya, berjemur itu bagus sekali, tapi di jam 8 hingga jam 10, karena dikatakan ultraviolet B-nya itu kadarnya rendah. Jadi kalau kita di jam 10 sampai 14 itu akan katanya kanker ya untuk kulit dan sebagainya. Jadi bisa di ini ya dok ya, maksudnya kalau baru memiliki gejala masih ringan, itu sebenarnya kalau menjaga kesehatan di saat itu bisa saja dia selesai di situ ya, tidak meningkat lagi. Tidak, jadi isolasilah kita, isolasikan diri, jadi kita bisa bertahan, kita mengerti, kita awareness terhadap diri kita. Jangan keluar rumah saja, kalau hal yang penting saja. Nah, demikian juga kalau kami ini praktek dan sebagainya, harus juga APD kita itu ada tidak? Lengkap ya. Harus lengkap, karena kita tidak tahu juga, mohon maaf, pasien di depan kita ini harus memakai masker, kemudian caregiver yang membawa pasien itu juga, dan jarak kita harus tetap dijaga. Ya, itu kita jagalah semuanya. Karena takutnya malah menulari pasien berikutnya juga kan. Dan kita APD kita itu lengkap. Ya, tapi memang ada tergantung levelnya. Kalau kita hanya pemeriksaan anamnesis tanpa kita ada melakukan tindakan seperti laser ataukah inhalasi, itu memang ada ketentuannya. Ada level-levelnya juga ya. Ada level 1, level 2, level 3 yang udah dihimbau oleh ID. Itu diikuti ya harusnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Masih dari media sosial, ini dari Inifani 91. Saya tinggal di Jakarta dan di kontrakan yang kamar mandinya digunakan bersama-sama dengan mereka yang mengontrak juga. Sejak adanya virus saya bingung dan takut apakah aman menggunakan ember yang sama dengan yang lain. Mungkin boleh dikasih masukan. Iya, di rumah kita saja ya, kita harus menjaga semuanya. Social distancing, kita juga harus physical distancing dengan keluarga kita. Kemudian kita kalau perlu kita pakai masker, kita kan ada yang silent symptoms ya, droplet ya, karena disebut WHO juga sekarang bahwa airborne itu bisa ya membuat juga untuk penularan ini, katanya bisa bertahan 8 jam dan sebagainya. Karena itulah kalau kita pun keluar untuk masuk ke rumah pun kita harus membersihkan diri kita, makanan kita ataukah gelas-gelas kita dan semuanya. Seperti ember ini, kita tidak tahu satu ember digunakan ramai-ramai. Kita nggak tahu juga apakah menderita COVID atau carrier atau apa. Jadi sebaiknya satu ember, apalagi ini kos ya. Iya, kos-kosan. Kita himbau untuk satu ember satu orang. Kadang-kadang droplet ada air di dalamnya, sudah ada droplet dari yang menderita COVID dan sebagainya. Jadi rasanya kebersihan, kesehatan diri itu patut dijaga untuk saat ini. Jadi sarannya adalah kalau bisa satu orang menggunakan peralatan mandi masing-masing dan ember masing-masing gitu ya. Itu saran untuk Inifani 91. Mungkin hanya menambah satu ember seharusnya tidak menjadi, demi kesehatan harusnya tidak menjadi masalah ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi sejumlah pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial. Ya, tampaknya nanti kita akan tampung lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya di Tanya Jawab COVID-19. Nah, nanti usai jeda kita akan mulai menerima telepon dari Anda, saudara. Anda bisa menghubungi kami dengan pertanyaan Anda di 021 5366 0500. Kami akan jawab usai jeda berikutnya.